Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 66 garing PUU garing 8 Romawi garing 2010, perkara nomor 71 PUU 8 Romawi garing 2010, perkara nomor 79 garing PUU 8 Romawi garing 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, izinkan kami membaca nanti secara bergantian. Kami masuk saja langsung ke keterangan DPR. Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, keterangan DPR. Terhadap dalil-dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan aku, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing terhadap perkara nomor 66 garing PUU 8 Romawi garing 2010, perkara nomor 71 garing PUU 8 Romawi 2010, dan perkara nomor 79 garing PUU 8 Romawi garing 2010 dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Kedudukan hukum. Legal standing para pemohon perkara nomor 66 garing PUU 8 Romawi garing 2010, perkara nomor 71 garing PUU 8 Romawi 2010, dan perkara nomor 79 garing PUU 8 Romawi 2010. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para pemohon sebagai pihak yang telah diatur ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disingkat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Oleh karena itu, maka para pemohon perkara nomor 69, perkara 71, perkara 79 terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan A. Kualifikasi sebagai pemohon dalam permohonan aku sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. B. Hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 51 ayat 1 dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Hak dan atau kewenangan konstitusional yang dimaksud dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 tersebut dipertegas dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan penjelasan pasal 51 ayat 1 ini menegaskan bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 saja yang termasuk hak konstitusional. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang harus memenuhi 5 syarat. Pide putusan perkara nomor 006 garing PUU 3 Romawi 2005 dan perkara nomor 011 garing PUU 5 Romawi 2007, yaitu sebagai berikut. A. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian. C. Bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. D. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohon pengujian. E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pemohon perkara aku dalam perkara pengujian undang-undang aku, maka pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon. Menanggapi permohonan para pemohon perkara aku, DPR berpandangan bahwa pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak atau adanya sebab akibat di berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.
Terhadap kedudukan hukum atau legal standing tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon perkara aku memiliki kedudukan hukum legal standing atau tidak sebagaimana yang diatur pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara 006/PUU 3/2005 dan perkara nomor 011/PUU 5/2007. Selanjutnya rekan kami yang melanjutkan. Silakan Pak Nudirman.